Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, udah bau jajan riaya ya di sini ya. Riaya itu bahasa apa? Semakin kesini semakin mendekati Nanda. Mendekati aku. Mendekati Idul Fitri. Oh, Masya Allah. Gak terasa ya Nanda, sudah 24 hari kita menjalankan ibadah puasa. Masya Allah, berarti kurang 1 minggu lagi. Ibu-ibu sudah bikin kue lebaran? Masya Allah, ini ibu-ibu dari mana? Mesti ragu jemaah kelek nyebut no ya. Sing biyen terbu. Jemaah Al-Ikhlas. Untuk yang sebelah sini kanan sama ya Bu? Sama, Masya Allah. Luar biasa sekali. Ibu-ibu ini tekone jam piro ya? Jam piro? Jam 12 itu sudah nyampe sini. 12 malam baru kuntilanak. Menanti dirimu loh, menanti dirimu. Menanti dirimu. Aku kan baru bangun. Biasanya kalau kurang seminggu ini mepet-mepet biasanya tang ini. Iya ya. Oke, nah biasanya sekarang itu lagi musim banget di mana-mana smart home. Lampu mati dewe, kabeh mati dewe, bojo akan pateni dewe bisa juga. Tapi Telkom Indonesia nggak akan mengemute ya istri Anda karena memang New Check integrasi merupakan bagian dari Telkom Group. Jadi ini smart parking sistemnya itu udah smart tuh kan. Terus ada self service kios, terus ada automate fare collection, artificial intelligence. Jadi dengan solusi terintegrasi dan terpadu bersama dengan New Tech menuju Smart City. Oke. Sin. Jangan perlu lagi. Oke. Nggak perlu apa? Nggak perlu lagu loh. Nggak perlu ragu lagi. Isi BBM pakai My Pertamina untuk kendaraan kesayangan Anda. Karena banyak keuntungan yang bisa kamu dapatkan. Mulai dari kemudahan pembayaran cashless, poin di setiap transaksi, dan jumlah transaksi yang dibayarkan sudah otomatis sesuai dengan jumlah liter BBM yang kamu beli. Wow. Banyak untungnya, pasti My Pertamina. Untuk tema malam hari ini apa Nanda? Iktikaf. 1 minggu menjelang lebaran ibu-ibu iktikaf nang mall yo terawih yo iktikaf. Mall gorong buka yo dinteni. Ini sudah dipraktekkan sama Kuntet Nanda. Oh, bisa? Iya, Ini kemarin nih aku lihat Kuntet mulai jam 12 siang. 12 siang sampai jam 6 maghrib itu. Di dalam masjid Kuntet. Masjid. Biasa. Masya Allah, kasih tepuk tangan Ibu. Hebat. Ini apa? Kayaknya apa datang? Nunggu takjil. Rajar. Ya apa wiritan toh Heng di situ. Wiritan jare wajah. Wiritan bagaimana caranya aku bisa mendapatkan seorang Nanda janda muda yang terpesona. Untung ada tamu ya. Gara-gara berdiam diri di masjid pengen apa iku ngentokne Nanda. Berarti lek ngono wiritane enggak la ilaha illallah Nanda, Allahumma Nanda, Allahumma Nanda, Allahumma Nanda, Allahumma Nanda. Ngono ya. Sama Allah toh. Iyalah. Yang penting aku dengan kamu tetap mencintai. Tetap diperpanjang episode. Tapi yang paling pasti iktikaf itu harusnya seperti apa dan baiknya waktunya itu loh kapan iktikaf itu? Oh gitu. Soalnya kan artinya adalah mendekam diri di dalam masjid. Berdiam dirinya apa mendekam gitu, sing bagian anu lah ya nang jero iktikaf bendino berarti ya. Apakah seperti itu? Masih penasaran ya? Langsung aja ya. Ingin tahu? Kita panggil, inilah petugas iktikaf. Kami persilakan. Kami persilakan. Gus Miftah. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil qail bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsuru yaumal qiyamati a'ma. Al ayah amma ba'du. Para pemirsa sahur bareng Gus Miftah TV dan baik yang di rumah maupun di studio. Kalau dilihat dari dress code-nya ibu-ibu ini hatinya berbunga-bunga. Betul Bu? Karena memang bajunya motifnya berbunga-bunga. Biasanya kalau mendekati lebaran kayak gini manusia itu polanya kayak batik.
Apa itu, Bah? Kakean pola. Kebanyakan pola. Ini ibu-ibu cantik-cantik berseri-seri kelihatan ya. Semangat-semangat rengginang. Kok sarapan sahur? Sahur ini, Bu. Sahur yu sahur. Sahur Mbak Yu. Sahur Mbak. Udah sarapan. Lemu salah. Sama-sama sah, tapi sahur bukan sarapan. Kita berbicara tentang iktikaf. Iktikaf itu apa? Iktikaf itu adalah secara bahasa artinya menetap, berdiam diri. Bahasanya Nanda tadi apa? Ndekem. Kalau bahasanya si Hengki, jerum. Malah kayak kebu. Mengurung diri atau terhalangi. Itu iktikaf. Dalam konteks ibadah agama Islam, iktikaf itu adalah berdiam diri di dalam masjid dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah dan bermuhasabah atas perbuatan-perbuatannya. Orang yang beriktikaf disebut mu'takif. Apa Bu? Mu'takif. Kalau jumlahnya banyak namanya mu'takifin. Mu'takifin. Tujuannya untuk apa? Untuk lebih taqarruban ilallah, untuk lebih dekat dengan Allah. Supaya apa? Supaya lebih dicintai oleh Allah. Nggak mungkin kita dekat dengan Allah kalau nggak berusaha untuk mendekatkan diri. Sekarang si Kuntet pengen dapat Nanda saja pakai PDKT, pendekatan. Masa dengan Allah nggak pakai PDKT? Dulu ibu-ibu ketika dilamar sama bapak awalnya menggunakan PDKT. Gara-gara PDKT kemudian jatuh cinta, ya. Kemudian jadian, kemudian mana, kemudian lemu. Kan melar Bu ya. Nah, demikian juga dengan Allah. Perlu pola-pola, cara-cara supaya kita dekat dengan Allah. Maka dikatakan dalam sebuah hadis qudsi, idza ahabba abdi liqa'i fa ahbabtu liqa'ahu. Ketika seorang hamba mencintaiku, maka aku mencintai hambaku. Wa idza kariha liqa'i fa karitu liqa'ahu. Tapi sebaliknya, kalau seorang hamba membenci ketemu aku, ya aku benci ketemu hambaku. Maka dikatakan ana inda dzanni abdi bi, aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Hambaku mendekat, aku mendekat. Hambaku menjauh, aku menjauh. Nah, Allah bagaimana cara kita memposisikan? Kamu cinta sama aku, ya aku cinta sama kamu. Dan ingat Bu, kalau kita dicintai Allah pasti dibahagiakan oleh Allah. Tapi kalau kita hanya dicintai oleh manusia, belum tentu manusia itu bisa membahagiakan kita. Ono kalane si Kuntet bilang sama Nanda, Nanda, aku cinta sama kamu, tapi sorry, aku belum bisa membahagiakan kamu. Maka Nanda jawab, aku ngerti Mas Kuntet, sampean mencintai aku. Tapi karena belum bisa membahagiakan aku, ya aku cari orang yang bisa membahagiakan aku. Siapa? Gus Miftah. Tak kira aku Tet. Kowe iki apa? Kowe iki dukuren. Artinya apa? Kalau sudah dibahagiakan Allah, kira-kira kita bahagia enggak Bu? Pasti bahagia. Ibu-ibu dikasih hadiah sama suaminya, lebaran baju baru umpamanya. Atau lebaran dibelikan perhiasan, itu bahagianya minta ampun. Bagaimana kalau kemudian keadaan kita dibahagiakan oleh Allah? Nah, bagaimana cara iktikaf yang baik? Kita akan bahas setelah tahun depan. Setelah yang satu ini. Setelah yang satu ini kita akan kembali di sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur nambah barokah. Jadi seperti apa sih yang namanya PT New Tech Integrasi yang bagian dari Telkom Group itu? Jadi kita bikin yang namanya rumah kita itu menjadi smart home ya.
Dengan adanya smart parking system udah nggak perlu lagi kalau misalnya zaman-zaman digital sekarang kan kalau ingin menggunakan smart home itu berarti harus memiliki yang namanya penthouse tuh, rumah yang semuanya serba canggih ya kan, dan itu harganya bakal mahal. Kita bisa merubah rumah kita, tidak perlu beli lagi rumah yang lain ya, tapi dengan menggunakan yang namanya PT Newtek dari Telkom Group itu rumah kita langsung jadi smart home. Kenapa? Karena bakal ada automated fare collection, smart parking system, ada juga service kios, vending machine dan juga artificial intelligence. So, dengan solusi terintegrasi dan terpadu bersama dengan Newtek menuju Smart City. Ibu-ibu nang arep kuwi gresok domblong, bingung. Artine apa, Mbak? Iku kecamik. Ibu-ibu iya bingung. Heeh, apa? Ning rumah kan duwe kendaraan. Terus Tapi bingung arep ngisi BBM iki nganggo Gawe apa? Nah, Minyak goreng larang. Larang. BBM iku mau. yo gak kena game minyak goreng. Langsung jajab pakai My Pertamina. Ya. Karena di sana banyak sekali kemudahan yang didapat, keuntungannya juga banyak. Mulai dari kemudahan pembayaran cashless, poin di setiap transaksi, dan jumlah transaksi yang dibayarkan secara otomatis sesuai dengan jumlah liter BBM yang dibeli. Banyak untungnya pasti My Pertamina. Coba daripada ibu-ibu dari tadi cuman delongop aja, Delongop. dicek dulu ibu-ibu gitu. Ibu-ibu. Wah, kurang semangat Ibu. Yang semangat Bu, yang semangat Bu. Mungkin THR-nya kurang tebel ya kan. Ibu-ibu, Hai. ada ustazah berangkat ibadah. Cie Gus Miftah, lihat ibu-ibu yang baju merah muda. Cie. Beli kopiah di Surabaya. Cakep. Gus Miftah, idola kita semua. Pantunmu kok mesti api-api sing jilat iki nangone apa? Aku kan menunggu THR. Ngono kuwi. Biar dijak terus. Iya, ben dijob. Gak tahu. Beli janur dapatnya rambutan. Cakep. Acara sahur dikira sarapan. Sahur Bu, sahur, bukan sarapan. Angel. Bagaimana cara sarapan? Cara etika. Ketularan Ibu. Kelingan sing gendut kuwi. Kinu-kinu. Cara iktikaf. Yang pertama tentunya harus dalam keadaan suci. Mandi. Kalau berangkatnya dini hari, ibu-ibu habis kumpul sama suami ya mandi besar dulu. Mandi besar itu apa? Ya mandi bukan kecil. Ya kan besar bukan kecil itu loh. Ya saya nganggo bak, nganggo tong. Yora, mandi besar itu bukan masalah tempatnya, tapi niatnya. Walaupun nyemplung neng kali, tapi niatnya nggak mandi besar, tetap mandi besarnya tidak sah. Kan kita sering tuh mandi besar itu apa sih gitu loh. Mandi besar itu kan ada syarat dan rukunnya. Nah, walaupun nyemplung kolam, tapi nggak niat mandi besar ya tetap nggak sah. Nah, walaupun badannya besar. Ayo sar. Besar gitu loh. Nih kalau besar. Oh besar. Besar. Ono anu loh. Ono pemeran sinetron Andin. Pundi, Pak? Buni, Pak. Ini yang tengah ini. My dream. It's mine. Kok migrate loh? My dream. My dream ki apa ya? Inggris. Aku dikira ora iso bahasa Inggris, ya. Iso enggak bahasa? Lah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Saya Inggris. Inggris Masa delok wong tua, it's my dream ki apa? It's my dream, It's my dream. Ngoten, Mbak. My dream. Dream. Gampang ngebahasanya itu I love you, you love me. I and you lop-lopan. Nah. Mandi bersih. Kemudian pakai baju yang bagus, yang sopan, yang rapi, tertutup aurat, masuk ke masjid. Laki-laki ya cukup kayak Gus Miftah, ini sudah boleh. Ibu-ibu seperti itu juga nggak apa-apa. Tapi kalau bisa tangannya ditutup. Ya sampai sini. Karena kalau epek-epek bukan aurat. Tapi kalau di luar sholat ya nggak apa-apa. Kenapa ibu-ibu itu tangannya begini? Ya karena gelangnya pengen nampak. Rasa
Pesan sing. Pamer. Nah, ibu sarapan juga. Itu. Tahuan Kalau deh. beda dengan ibunya yang itu disembunyikan di dalam jilbab. Kenapa, Pak? Khawatir gelang karetnya ketok. Benjeng tumbas, Ibu. Bijing tumbas. Bas. Iya. Kan lebaran semuanya identik dengan yang baru-baru. Yang Iya. baru-baru. Termasuk mas-masan. Masan. Makanya besok lebaran insya Allah Nanda punya mas baru. Cih. Mas Kuntet. Stok lawas, iku stok lawas. Begitu lebaran Nanda ngajak kuntet lebaran di masyarakat langsung dong. Langsung Langsung apa? apa, Pak? Mutah-mutah. Rugi ora ngejak aku dah. Aku wis ra enek stokin neh lho. Ya kursi tok aku tok iki. Ini manusia langka nih. Kemudian masuk ke dalam masjid dan niat. Bagaimana niatnya? Yo ibu-ibu dari Al-Ikhlas. Al-Ikhlas ya. Diturukan bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu Nawaitu an i'tikafa an I'tikafa. fi hadzal masjid Di hadal masjid sunnatalillahi ta'ala. Sunnatulillahi ta'ala. Atau dalam bahasa lain nawaitul i'tikafa Nawaitul i'tikafa sunnatan lillahi ta'ala. lillahi ta'ala. Atau bahasa lain nawaitu Nawaitu an i'tikafa an an i'tikaf fi hadzal masjid fi hadzal masjid madumtu fihi. madum tufi. Saya Saya berniat i'tikaf berniat di masjid ini di masjid ini selama saya selama saya berada di dalamnya. ada di dalam. Nah, masuk mau diawali dengan sholat sunnah dulu boleh. Sholat sunnah tahiyatul masjid Kalau masuk pasar sholat tahiyatul pasar. ora ono. Yanter kleru. Wong gelar sajadah tahiyatul pasar, Mari ngono ning mall, tahiyatul mall ngono. tahiyatul moli. Jadi itu niatnya. Terus kemudian banyak berdoa. Doanya apa? Doa-doa yang sekiranya mendekatkan diri kita kepada Allah. Mau istighfar boleh. Mau sholawat boleh. Mau tasbih boleh. Mau baca Quran boleh. Mau sarapan Puasa ya, Bu. Kan belum sahur. Puasa ya, Bu ya. Loh kan kalau Itikaf itikaf tidak harus sebelum malam. Oh, tidak Siang harus pagi malam. juga boleh. Cie. Baru tahu. Kan 24 jam boleh. Makanya Rasulullah itu ketika 10 akhir bulan Ramadan, beliau banyak meninggalkan rumahnya. Untuk apa? Untuk iktikaf di dalam masjid. Bahkan beliau tidak mau beranjak dari masjid. Sama kalau 10 hari terakhir ibu-ibu Al-Ikhlas ini, subhanallah, langsung berangkat kemana? Ke mall. Berangkat kemana? Ke kamar mandi. Membersihkan apa? Rodong. Resik-resik rodong. Mulai nyicil gaya panganan. Oke. Wah, Kuping gajah, telek kucing. Jajan, Pak, kok telek kucing. Ya kan ada jajan namanya telek kucing, tai kucing itu. Ada tuh? ngerti wi. Ada tuh kalau sih biasa makan tai kucing ngerti kalau. Rasanya Ada pahit Bu. tuh. Nah, Bu, kalau lebaran biasanya menunya apa, Bu? Jajannya apa saja? Oh, kalau ibu ini subhanallah sudah mulai mengurangi. Mengurangi apa ini? Mengurangi Jajannya? jajannya tetangga. Kemudian dikir-dikir yang lain. Kalimat-kalimat thayyibah. Berselawat kepada Nabi, perbanyak baca solawat. Apalagi solawat sekali dibalas oleh Allah 1000 kali. Masya Allah. Jadi kalau ibu-ibu Masya Allah. satu hari bulan Ramadan bisa solawat 10.000 itu berarti kali 1000 kali berapa? 10 juta solawat. Masya Allah. Masya Allah. Anda solawat 10.000 diganti oleh Allah 10 juta solawat. Padahal tidak ada hajat, doa dan keinginan yang ditolak oleh Allah manakala dimulai dengan membaca solawat. Makanya gue lah pengen oleh Nanda gampang. Saat durung ndonga ya Allah kula pengen kerabi karo Nanda maca selawat minimal ping 100.000. Insya Allah rampung kowe maca selawat Nanda wis dilamar karo wong liya. Ayo ngene nasibku, nasibku. Kopi manas, bacakan selawat 10.000 kali, langsung dingin. Iya suwe kok.
Omane mocone ngarepe kulkas, cepet. Cepet adem ngono. Bu, kalau saya ditanya, kalau pengen gemuk caranya gimana? Ternyata obatnya cuma, kalau pengen kurus caranya gimana? Ternyata gampang. Geleng kepala. Monggo Bu sarapan. Badan. Monggo nyoto, badan. Itu saja itu loh. Oh, syaratnya gue. Loh, kalau ibunya ini jangankan kok makan. Ono foto ning Instagram foto makan di like lemu. Mau nge-like lemu. Efeknya. Ternyata kalau orang mengatakan, oh pengen kurus itu minum jeruk nipis. Itu salah. Ternyata jeruk nipis itu bikin gemuk ketika dicampur dengan soto. Apa saja yang lain yang bisa kita lakukan di dalam masjid ketika etikaf? Nanti kan kita lanjutkan. Setelah apa, Dok? Setelah sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur nambah barokah. Ketok ibu-ibu iki sahure mangane mbok ora semangat bak bengi ta. Semangat ngono lho yu. Mboten ngoten niku sahure biasa ke susu-susu, Mbah. Nah, engko arep syuting karo Gus Miftah, Apa? tak sahur sithik ae lho. Biasa ngoten niku, Mbah. Apa bedanya ibu yang kecil ini sama beliau? Beliau duduknya silo. Nggih. Karena perutnya six pack. Nah, jadi enteng. Lah beliau mesti akhir. Lah sawak weteng kabeh. Dadi ra iso sih ngono ini. Mulet. Nek foto mesti ditahan. Ora ditahan, miring. Set. Men wetenge ra ketok. Ya Allah. Tapi santai kok Bu, walaupun kamu gemuk, kamu masih mau di hatinya Kuntet. Tenang. Ngono kuwi. Nek bu iki dadi karo kamu, mesti diet. Diet. Diet apa diet? Diet apa diet? Diet benisu ku diet ning kamar mandi. Saking lemu. Ngentot. Ya Allah. Ngapunten Bu nggih. Ayu nih. Bu siapa namanya Bu? Bu sinten? India. Indi. Bu Indi. Indi. Bu Indi adalah masa depannya Nanda. Jadi mungkin Nanda tuh ono yang ngono kuwi. Udah. Iya, aku nom tok ngono kuwi. Nah, masa lalunya Nanda siapa? Hengki. Lu berarti lanang. Banci. Masa lalunya Nanda adalah Hengki. Hengki. Jadi ono pramuga ono cewek wayu ada dirabi. Suaminya masuk kamarnya, Bu. Lah ternyata di samping kamarnya itu ada gambar cowok. Kan suaminya curiga. Loh, ini siapa cowok ini? Kenapa kamu nyimpan cowok lain? Mas, nggak usah marah-marah. Itu aku zaman dulu, Mas. Langsung si lanang mutang-mutang. Niku sami kados Mbah kula. Tetap semangat, Mbah. Anu yuswanipun pinten, Mbah? Mbah. Masya Allah. 78. Niku Rahasiane napa, Mbah? Oh, jangan banyak pikiran. Oh, lah niki mboten bakal banyak pikiran, Mbah. Wong ora tau mikir nyarani. uteke Itu wae dahar macem-macem tasik saged. Tasik. Rawon saged. Saged. Masya Allah. wes tebu mawon saged niku. Peyek saged. Saged. Lho, rel sepul saged. Ngoten niku wonten cerita. Garwane tasik, Mbah. Garwane tasik. Tasik. Garwane tasik. Tasik masyaallah biasa. Oh, Wah. Kamu garwo nggak ngerti gitu loh. Garwo itu gasi garane nyawa. Kalau bahasane Kuntet garwo, siji sigar, siji dawa. Nek pengen ro garwa ngaji sik karo abahe.
Nyanyi bahasa Inggris pinter katanya mbaknya. Oh, bisa bahasa Inggris? Masya Allah. Coba, ayo Bu, Mbak. Ayo Mbak, nyanyi bahasa Inggris. Nggak apa-apa, ayo. Ini, Mandarin. Cobi. Mic-nya mana mic-nya? Sawer Mbak, sawer. Mungkin lah suara napi tak sawer. Mbak, maju. Ayo. Cobi. Udah. Nyanyi apa? Mic di belakangnya dikasih. Mic-nya. Ah. Ayo Mbak. Ayo. Wah, Ayo Mbak. memang Mbak Laila Sari itu luar biasa. Laila Sari sopo? Sekarang Wes gak enek. buka. Mbak nyanyi Coba, nggih, sanes nangis. Masya Allah. Ayu nih. Wah. Ayo Mbak, monggo Ayo Mbak, Mbak. nyanyi Mbak. Bersama Wah. Amin. Each time I drink you kiss, I am you satisfied. Terus. Hold me my darling and say that you always be mine. Ya oke. Pon, sawer. Pilih sing niki napa sing niki? Oh sing Loh, lah kok Ja- sing apa? Jam. Murah. Tak suruh milih ini sama ini, milih yang ini. Yang Lentu, Mbak. Lentu, Mbak, jenengan, Mbak. 1, 2. Masya Allah. Jangan lupa. Si Mbah ini cinta Indonesia. Benar. Dikasih dolar, pilih rupiah. Luar biasa. Ya, Nyawer. Nyawer. ya telah. Tak kira nambah. Cinta NKRI nggih, Mbak. Oh, Oke. milih rupiah. Nek aku langsung Alhamdulillah dolarku selamat. jelas. Baik, enggak asal turu, jelas. Leru, Mbak, jenengan, Mbak. Luar biasa. Matur nuwun Mbah Laila Sari nggih. Enak suaranya. Suarane enak nggih. Sombong. Oh, enak banget. Langsung ini kita mau aku. 78 tahun loh. Masya Allah. Luar biasa. Ketok ya kuntet 45 bablas. Bablas miskinnya jadi kaya. Amin. Amin. Amin ya Allah. Kaya. Ya, kaya Kamu apa? sugih baru ini, Masalah. Kaya. Kayak masalah ya. Kemudian Embel-embelan. aku mau wes kau watar ketir gegek milih dolar. Waduh aku ngono. Delalah rupiah. Awake dhewe gak kon milih to. Lah iya Enggak. nyapa ora aku sing ditawani ngono iki. Kowe nyekel dolar. Mboten. Ala-ala dompetmu kaget ngono malah. Engko dompetmu muntah-muntah malah mesake. Nggih pancing-mancing lho, Mbak. Anjing. Nggih mancing apa? Mancing dompet niku ya mengerti ya. Kemudian yang selanjutnya adalah memperbanyak membaca Al-Qur'an, membaca hadis. Waca, bolehlah sak Bu, kok bolehlah Bu sinten? Jenengan sinten? Bu sinten, Bu? Bu Bu Lili. Bu Lili. Bu Lili maca Quran. Suarane bagus, mesti maca Qur'ane penak. Maca Qur'ane penak nggih? Jal. Enak ya nggih. Mergo enak engko karo kune dipangan Bu Lili. Loh, kok bisa? Lah jenenge enak Oh, kok dipangan. Jangan menyibukkan diri dengan perkataan atau perbuatan yang tidak bermanfaat. Maka walaupun suaranya Bu Lili bagus, pas itikaf ya ora usah nyanyi. Engko itikaf nang jero masjid malah Bu Lili nyanyi. Ismaila. Ngene-ngene. Kalau lagu Indonesia Bu Lili sukanya lagu apa? Lagu lama. Lama mikirnya. Lama mikirnya. Coba Bu Lili nyanyi lagu anu. Ibu kaulah wanita yang mulia aja lah ya. Tak dengokke. Bisa? Bisa, Bu. Oh, enggak masuk pas itu. Ibu Nggak engkaulah masuk. wanita yang mulia. Derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Gak bisa, Bu. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, mengandung lagi,
Lahirkan lagi. Anaknya sapi rambi. Pulang balik mengandung. Meteng lahir. Begitu ngelahir ke peng 10 awake jeblok kaya iki. Lah, Ibu Bu Indi usianya berapa? 64. Wong Masya Allah. kok wong Aleklas umure dawa-dawa ya? Ya Masya Allah. Iya, Bu Lili 78 ra mati-mati lho. Sehat terus ya Bu ya. Amin. Semoga-moga minimal kaya kula kaya Bu Lili lah. Duwe anak ayu mboten? Anak ayu. Ayu. Masyaallah. Mun rabi. Sampun. Telak. Aku patah hati. Lain apa? Bukan ditolak sama anaknya Bu Lili, sama Bu Lilinya. Kemudian apa? Salah satu larangan apa nih? Dalam surat Al-Baqarah itu wala tubasyiruna wa antum akifuna fil masajid. Pas itikaf niku ora kena kelon. Bermesraan umpamane jero. Umpamane Bu Lili karo bojone jenenge almarhum Kuntet umpamane ngoten niku to. Almarhum. Niku ning jero pas teng masjid itikaf bermesra-mesraan niku mboten bareng. Cekel-cekelan tangan. Nah, apalagi nyekel yang lain. Iya. Bu Lili dulu pacaran enggak? Jawabnya cowok pas. Oh iya. Tentu. Of course. Luar biasa. Bu Lili luar biasa. Jadi ini sahur yang paling menyenangkan bagi saya. Tapi benten, Mbah. Kula nggak ada cerita teng griya. Napa? Nggih sama-sama ngoten umur 70. Sing lanang nggih umur 70. Terus? Ngedi rabi, dadi duduk kali rondo. Dirabekne. Terus? Manten anyar, malam pertama masuk teng kamar. Ngapa? Terus? Enten sedina sungi mboten medal. Lah ngapa? Bongkok. Entek nupas, Mbah. Iya enek-enek lho. Tuwek ngono kok ya. Lah iya Ya. nyekel njaluk rabi. Itulah gambaran masa depan Kuntet. Ya. Gak amin aku. Gak amin. Nyapa? Josnan iki Bu Lili Josnan. Pendengarannya masih tajam. Tajam. Pendengaran masih krungu. Meripat tasih awas. Ah, saiki dites lancen awas tenan. Gus Miftah kali Kuntet ganteng pundi? Yo. Begitu Bu Lili jawab podo gantengnya jelas dipastikan meripate katarak. Jenengan anu kedah priksa Bu niku Bu. Jenengan priksa. Lah napa kok saged Tulung mungkin duitnya niku wae damel dokter nggih. Nggih mriksake mripat nggih. Lah kaya ngene padha iki lho. jane nggih milih jenengan, Bah. Heeh. Lho kula pendeli. Hari dipadakne. Kita mesti nyogok, mesti nyogok. Tak pendeli. Aku kecewa ngasih uang 200.000. Oh, pada laki-laki. Oh, katanya podo-podo ganteng karena sama-sama laki-lakinya. Laki. Kesimpulannya apa? Bu Lili geleman. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Setelah yang satu ini masih tetap dalam acara Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur nambah barokah. Ya, kalau misalnya ingin punya smart home, terus juga menjadikan seluruh kota di Indonesia ini menjadi smart city, langsung saja klik. Nah, cari tahu tuh apa sih PT Newtek Integrasi merupakan bagian dari Telkom Group. Nah, jadi memang produk dan solusi unggulannya tuh ada banyak banget. Ada Automate Fare Collection, ada Smart Parking System, Self Service Kiosk, Vending Machine dan juga Artificial Intelligence. Dengan solusi terintegrasi dan terpadu bersama dengan Newtek menuju Smart City. Dan juga nggak usah ragu, nggak usah bingung kalau pengen ngisi BBM di kendaraan kesayangan Anda, langsung saja pakai aplikasi My Pertamina. Karena banyak keuntungan yang bisa didapatkan, mulai dari kemudahan pembayaran cashless, poin di setiap transaksi, dan juga transaksi yang dibayarkan sudah otomatis sesuai dengan jumlah
liter BBM yang Anda beli. Banyak untungnya pasti My Pertamina. Itulah alasan kenapa Bu Lili panjang umur. Kenapa, Bang? Karena konsumsinya BBM Pertamina. Kok tepuk tangan? Seneng. Kok tepuk tangan temen? Kok tepuk tangan? Lapar ke pom bensin. Kita watake Bu Lili sebangsa mesin. Mesin jahit. Oke, lanjut ya pemirsa. Kita akan buka sosial media yang sudah bertanya. Masya Allah, terima kasih ya. Kita buka, silakan. Pemain bola Zidane. Gus, apa hukumnya sebelum sholat jamaah request ke imam? Sholat buat baca surat kulhu, favorit makmum. Sekalian Al-Ikhlas, Al-Falak, Anas. Boleh nggak? Boleh. Request. Tapi itulah sekarang kejadian banyak imam di Indonesia banyak yang stres. Kenapa? Karena begitu mau ngimamis diancam karo jamaah. Nggak usah panjang-panjang. Jadi banyak imam merasa terintimidasi oleh makmum. Orang imam wis gemeter sih. Lah iya. Jadi yang seharusnya hafal jadi nggak hafal. Boleh-boleh saja. Mas imam lah, imamnya rasa suwe-suwe, itu boleh. Toh surat atau ayat setelah Fatihah itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Jadi kalau Bu Lili habis Fatihah nggak baca surat juga sah-sah saja. Yang nggak boleh adalah kalau habis surat Fatihah Bu Lili membaca surat cinta untuk setar lali. Amin. Tapi kalau yang dibaca surat apapun selama dalam Al-Quran atau ayat-ayat pendek boleh-boleh saja. Pak Imam, habis Fatihah tolong yang dibaca kulhu saja, boleh. Atau si imamnya besok Bu Lili umpamanya Al-Ikhlas. Begitu sholat subuh, Bu Lili nanti habis Fatihah tolong dibaca Al-Baqarah sampai selesai. Dilarang. Langsung rampung sholat, Bu Lili wajahnya berubah badannya jadi kayak Bu Indi. Jeblok para rawuh. Ya, Silakan, lanjut ke Ibu, pertanyaan yang mau Ibu bertanya. Al-Ikhlas yang ada di studio. Ayo Bu, sebelah Yang kanan. sebelah kiri, yang Sebelah kiri dulu kanan. boleh. Ada Ah, itu. Ibu. Mana dulu? Kiri dulu. Oh, silakan. Ini adalah anak pertama dari Bu Lili ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanyakan di luar iktikaf. Namanya Namanya siapa? siapa? Nama saya Fani dari Majelis Al-Ikhlas. Oh, pantesan saya lihat dia selalu berbahagia. Fani. Fan. Bukan Fain. Kalau Fan itu Fine. Kalau ini Fani itu FUNNY. Fani. Lucu. Lucu. Ayo. Saya mau tanyakan di luar iktikaf, Ustaz. Kenapa, Bu? Saya mau tanyakan di luar iktikaf. Oh, di luar tema nggak J, masalah, asalkan J. keluar dari dalam hatimu. Jadi kenapa bulan Rajab itu sering disebut sebagai bulan menanam, kemudian bulan Sa'ban itu bulan menyiram, sedangkan bulan Ramadan itu bulan untuk memanen. Maksudnya bagaimana itu, Ustaz? Itu kata siapa? Iya. Lah, ternyata inilah korban medsos. Kan Ustaz, saya kebetulan jamaah dari Odots. Apa? Odots Odot, One Day One Juice. Iya. Kebetulan kan kemarin itu ada. Itu hanya perumpamaan. Ya justru itu saya ingin tahu jadi maksudnya tuh. iya, tak jawab. Emosian. Sabar, Ustaz, sabar. Aku emosian. Sampai yang ngono kuwi. Takon. Sabar. Aku ki penggaan ngono lho, totoke. Aja pun, Mbak. Lho, takon pacet ngono. Sabar nih Bu. Sabar. Lo tak antem lho. Aku rame lume. Makasih Ibu pertanyaannya. Bu. Sabar, Bu. Innalillahi wa sobirin. Sesuai dengan namanya, orangnya lucu. Ya. Bu, aja tegang, Bu. Ibu Lili wedi ya. Aduh, Gak sido takon. santai mawon. Mboten napa-napa. Makan ramu mengajian insyaallah nggih. Bu Lili saya mutilasi. Coba dibaca doa yang kaitannya bulan Rajab, Sa'ban dan Ramadan. Allahumma barik lana
Kofi Marozak tanah. Iki ngomong Bu. Sumpah Fani Kofi Marozak tanah. Sumpah aku ora ngomong Lah belas. iki delok Bu Lili Kofi Marozak tanah apa pengen nguntal Bu Lili? Allahumma barik lana fi rajaba wa sa'bana. Allahumma balani meneh. Allahumma barik lana, ya Allah berikanlah berkah kepada kami fi rajaba di bulan Rajab, wa sa'bana dan bulan Saban, wa balikna dan sampaikanlah kami Ramadan di bulan Ramadan. Jadi memang Rajab itu merupakan pintu masuk dari Ramadan. Kenapa? Karena bulan Rajab itu identik dengan perintah sholat, ditandai dengan peristiwa Isra Mi'raj. Makanya begitu mau masuk bulan Ramadan, ayo sholatnya dievaluasi, sholatnya dibenarkan dulu. Kemudian bulan Sa'ban itu identik dengan malam nisfu Sa'ban, yang dimana malam itu amal kita disetorkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disarankan yang punya utang-utang puasa, yang punya macam-macam dibayar kalau bisa sebelum malam nisfu Sa'ban. Kenapa? Dalam rangka persiapan ketemu dengan bulan Ramadan. Kalau toh didefinisikan seperti itu, ya nggak apa-apa untuk memberikan semangat kepada para jamaah. Kalau dikatakan Ramadan bulan memanen, justru kalau saya sebaliknya, Ramadan ini bulan latihan. Dilatih puasa, supaya besok di luar bulan Ramadan kita bisa puasa sunnah. Dilatih dengan taraweh, supaya apa? Besok setelah Ramadan kita bisa istiqomah untuk sholat tahajud. Dilatih dengan sedekah, supaya apa? Supaya besok di luar bulan Ramadan kita juga meningkatkan sedekah. Cukup pakai rupiah, nggak pakai dolar ya. Jadi itu untuk menyemangati saja Bu ya. Oke. Matur nuwun Ibu. Ya yang sini. Sebelah sana monggo Bu. Apakah Bu Lili mau bertanya? Oh, ternyata Bu Lili hanya memerintah orang di belakangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kalau ini jelas mantan MC nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu boleh berdiri, Agak Bu? berdiri dikit Bu, biar kelihatan. Berdiri dikit ya. Iya, gitu. Langsung Bu Jinatan, istriku. Nama saya Bu Rini dari Jamaah Masjid Al-Ikhlas Makarya Binangun. Yang ingin saya tanyakan, kita di Masjid Al-Ikhlas Makarya Binangun, khususnya ibu-ibu itu, tiap hari Senin sampai Kamis itu kan selalu ada pengajian, Ustaz. Yeah. Walaupun Ramadan kita tetap ada pengajian. Lanjutkan. Iya. Lah, yang saya tanyakan di sini apakah bisa atau boleh kita tuh pada saat, karena iktikaf kan mulai dari pagi sampai pagi lagi ya Ustaz. Yeah. Lah itu kita pada saat mengikuti kajian itu kita niatkan iktikaf bagaimana? Boleh. Terima kasih. Jadi begitu masuk asalkan suci, karena begitu batal harus wudhu lagi. Kemudian apa? Diniatkan untuk iktikaf. Jadi tidak hanya sekedar duduk-duduk di masjid. Makanya niat itu menjadi penting. Karena segala sesuatu tergantung niatnya. Jadi sama-sama duduk di masjid, yang satu bisa bernilai iktikaf, yang satu bisa bernilai cangkruan tok. Itu di mana bedanya? Di niat. Sama-sama duduknya yang satu, Bu Lili masuk nawaitul iktikaf, berarti niatnya iktikaf. Satu lagi masuk Bu Indi, niatnya apa? Ngerasani tonggone. Ngerasani karo sapa? Ya karo Bu Fani. Sing dirasani sapa? Rini. Ya. Maka walaupun sama-sama di dalam masjidnya, yang satu bernilai ibadah, yang satu bukan ibadah. Lah selama Ramadan, kalau bisa masuk ke masjid diniati iktikaf, terutama di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, kenapa itu kita lakukan? Karena itu identik dengan malam Lailatul Qadar. Sehingga harapannya semakin kita dekat dengan Allah, semakin besar kemungkinan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu apa? Besok akan kita bahas di episode berikutnya. Maka kalau Anda tidak mau dapat Lailatul Qadar, ya pasti mungkin mau Lailatul Modar. Nah, begitu ya Bu ya. Jadi langsung diniatkan pengajian, langsung niati iktikaf. Itu boleh. Boleh. Rencana Bu Lili mau iktikaf di mana nanti malam? Oh di Doli, kok di Doli? Masjid Doli. Masjid yang ada di Doli. Ya, gitu.
Kita akhiri pertemuan sahur malam hari ini dengan membaca niat puasa bersama-sama. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu soma godin an adai fardi syahri Ramadana hadihi sanati imanan wahtisaban fardhol lillahi ta'ala. Terima kasih ibu-ibu, kita kasih tepuk tangan biar lebih semangat puasanya. Mudah-mudahan lancar semuanya puasanya. Terima kasih untuk Telkom Indonesia dan juga Pertamina. Insya Allah besok kita akan sahur bersama dalam acara Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur nambah barokah. Assalamualaikum. Dengarlah hai sobat, saat kau maksiat dan kau bayangkan ajal mendekat, apakan kau buat, kau takkan selamat. Pasti dirimu habis dan tamat. Bukan kau sok taat sebelum terlambat. Ayo sama-sama kita taubat. Dunia sesaat